Nah, tujuan dari metode penerjemahan itu apa? Itu tujuannya tentu akan sangat berpengaruh pada hasil teks secara keseluruhan. Nah, ada dua kelompok metode penerjemahan menurut Newmark. Ya, sebagai berikut, yaitu ada kelompok pertama. Kelompok pertama ini dia menekankan pada bahasa sumber. Nah, kelompok kedua, nah ini kelompok yang menekankan pada bahasa sasaran. Nah, kelompok pertama, metode penerjemahan yang menekankan pada bahasa sumber ini, eh, itu ada word for word translation. Apa maksudnya? Metode ini dilakukan dengan cara mencari padanan kata sumber kata bahasa sumber BSU dalam bahasa sasaran BSA. Maka susunan kata dalam kalimat terjemahan akan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat sumbernya. Yang kedua ada literal translation. Metode penerjemahan ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mencari konstruksi gramatikal bahasa sumber yang arti dan maknanya mendekati bahasa sasaran. Yang ketiga ada faithful translation. Metode ini dilakukan dengan cara berupaya memproduksi makna kontekstual dengan tepat dan dari teks asli, tanpa melewati batasan-batasan struktur gramatikal dari teks sasaran. Nah, yang keempat ada semantic translation. Nah, di antara ketiga metode ini yang paling fleksibel. Akan tapi dalam prosesnya harus mempertimbangkan unsur estetika teks bahasa sumber, BSU. Nah, kelompok kedua itu kelompok yang menekankan pada bahasa sasaran, yaitu ada adaptation atau saduran. Nah, sebagian besar jenis penerjemahan ini dilakukan untuk menerjemahkan puisi dan drama, sehingga sekalipun terjadi peralihan dan penyesuaian budaya dari BSA ke BSU, dan teks asli ditulis kembali serta diadaptasikan ke dalam SA, tetapi tema, karakter, tokoh, alur cerita dalam naskah asli tetap dipertahankan. Kedua ada free translation. Penerjemahan bebas merupakan penerjemahan yang lebih mengutamakan isi daripada bentuk teks BSU pada umumnya. Penerjemahan jenis ini berbentuk parafrase yang lebih panjang daripada bentuk aslinya. Yang ketiga ada idiomatic translation. Hasil terjemahan dari metode penerjemahan yang benar-benar idiomatik akan tampak seolah hasil tulisan langsung dari penutur aslinya. Yang keempat ada communicative translation. Nah, metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, yaitu mimbar pembaca dan tujuan penerjemahan. Nah, kemudian ada prosedur penerjemahan yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, boleh. Bisa di next. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin saya hostkan karena terkendala jaringan, yaitu prosedur penerjemahan. Apa itu prosedur penerjemahan? Prosedur penerjemahan merupakan serangkaian langkah yang dijalankan oleh seorang penerjemah untuk mengubah sebuah teks dari bahasa asal ke dalam bahasa yang dituju. Ya, prosedur penerjemahan itu ada beberapa macam. Pertama itu adalah analisis, yaitu tahap awal di mana penerjemah memahami secara menyeluruh isi pesan teks asal, termasuk struktur kalimat dan konteks budaya. Yang kedua, transfer. Proses mentransfer teks ke dalam bahasa target dengan memperhatikan makna dan
nuansa kata serta kalimat untuk memastikan akurasi terjemahan. Lalu yang ketiga, restrukturisasi, yaitu langkah terakhir di mana penerjemah mengatur ulang kalimat dan frasa agar pesan tetap jelas dan efektif dalam bahasa target. Jadi, ya, tujuan prosedur penerjemahan adalah untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan jelas, yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan audiens, serta mempertahankan kesetiaan terhadap pesan asli. Maksudnya adalah untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pengirim dan penerima pesan dalam konteks lintas budaya atau bahasa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Ya, kita pending dulu, katanya lagi ajan. Iya, iya, iya. Di, astagfirullah.
Baik, izin melanjutkan, yaitu Ya, siap. ya, apa itu teknik penerjemahan? Pengertian teknik penerjemahan yaitu adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan bagaimana kesepadanan pada kata pada teks terjemahan bekerja. Boleh next. Kemudian di sini tujuan teknik penerjemahan ya, setelah kita memahami metode-metode seperti yang telah dibacakan atau dikaji yang dapat digunakan untuk melakukan proses penerjemahan, maka seorang penerjemah dapat menyesuaikan metode tersebut dengan teks yang akan diterjemahkan. Namun dalam proses menerjemahkan teks itu sendiri pasti akan ditemui beberapa kesulitan yang menghambat diselesaikannya hasil dari terjemahan tersebut. Untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut maka diperlukan sebuah teknik penerjemahan. Kemudian next. Di sini ada macam-macam teknik penerjemahan. Ya, berikut macam-macam teknik penerjemahan. Yang pertama itu ada transposisi. Ya, transposisi atau penggeseran struktur merupakan istilah yang digunakan oleh Vinay dan merujuk pada suatu prosedur penerjemahan yang melakukan pengubahan terhadap bentuk gramatika dari BSU ke BSA. Ya, jadi BSU itu bahasa sumber ke bahasa sasaran. Menurut Hartford, terdapat dua tipe dari teknik transposisi ini, yaitu level shift, penggeseran tataran, dan kategori shift, penggeseran kategori. Kemudian yang kedua itu ada modulasi. Modulasi ini atau penggeseran makna merupakan sebuah teknik yang timbul dari penggunaan teknik transposisi. Penggeseran makna ini terjadi apabila dalam transposisi terdapat perubahan yang melibatkan perubahan perspektif, sudut pandang atau segi maknawi lainnya. Ya, dalam Neumark disebutkan bahwa terdapat dua jenis modulasi, modulasi wajib dan modulasi bebas. Kemudian yang ketiga itu ada penerjemahan deskriptif. Penerjemahan deskriptif merupakan teknik penerjemahan dengan cara memberikan uraian pada sebuah makna kata. Hal dilakukan apabila si penerjemah merasa bahwa makna kata yang disebut itu tidak ditemukan padanannya, ya kata dari bahasa sumber ke bahasa sasarannya tidak ditemukan. Lanjut, next. Kemudian yang keempat, sebelumnya coba. Sebelumnya, Erik. 3, next. Next lagi coba. Sebelumnya berarti tadi. Kemudian, ya, ini penjelasan tambahan. Sesudahnya dulu deh, Erik. Sesudahnya. Sesudah, next. Nah, penerjemahan baku atau dikenal juga dengan istilah penerjemahan resmi merupakan sebuah teknik yang menggunakan secara langsung sejumlah istilah, nama ataupun ungkapan yang sudah digunakan secara baku dan dalam bahasa sasaran. Istilah tersebut biasanya meliputi nama kota, istilah budaya, undang-undang maupun pengetahuan lainnya yang sudah umum diketahui oleh para pembaca bahasa sasaran mengenai negara dari bahasa sumber. Terus yang kemudian padanan budaya. Padanan budaya dilakukan dengan menerjemahkan sebuah kata melalui uraian berupa unsur kebudayaan yang ada dalam sasaran. Kemudian mengutip bahasa asli. Di sini teknik terakhir ini dilakukan dengan mengutip bahasa asli tanpa memberikan padanan dari bahasa sasaran.
Ya, dalam bahasa sasaran hal ini terjadi apabila penerjemah tidak dapat menemukan padanan kata dari bahasa sasaran. Next. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Ini kayaknya pada lemas ini kan. Iya, pada lemas, nggak ada yang nanya. Kemudian kayaknya masih suasana lebaran juga nih kayaknya nih. Atau masih puasa Syawal kali ya. Ya, di Ayamul Birnya itu hari ini masih. Ya, tapi saya nggak ikut puasa hari ini karena tadi halal bihalal di ONJ. Ada opor ayam sama lontong, jadi makan aja di sana. Iya, atau sayanya yang lemes kali ya. Jadi kalau dalam taklim muta'alim, kalau dosanya lemes itu gurunya lemes, muridnya juga lemes. Ya, ini berarti sayanya yang lemes kali ini ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Iya, Ustadz. Mungkin sayanya lagi males kali ya. Jadi andanya ikut males juga gitu ya. Kekenyangan mungkin, Ustadz. Iya, kekenyangan saya ini. Ini bukan kekenyangan saya itu. Kalau ngajar di kampus kurang suka saya. Kalau online. Tadi banyak lagi dosen di sini. Waduh, untung sekarang udah pada pulang ini. Tapi tinggal Pak Nurutin sama Pak Hambali ini belum pulang di sini ya. Rame lagi di sini. Kalau ngajar di kampus saya malesnya gitu tuh. Saya yang ngajar di rumah ini kan. Ini saya di Prodi, di saya di Prodi. Tadi habis HBH. Ya saya ngantuk. Ya Allah. Saya lihat Anda semua apalagi nggak ada yang buka kamera tambah ngantuk saya. Iya, tadi saya awalnya ingin bilang sama Yahya, udah pulang aja, kamu direkam aja gitu. Tapi saya nggak enak juga gitu kan, nggak enak juga gitu. Kemarin sudah pada libur kan, libur berapa hari kita? Yahya, Kurang lebih 2 minggu. iya dua kali pertemuan ya. Oh ya, Ustadz, Afwan, ini ada kelompok 3 yang mau maju. Boleh nggak, Ustadz? Minggu depan aja berdua, Oh, minggu depan, Ustadz. ya minggu depan dua kelompok aja ya. Yang sekarang nanti dulu deh, saya udah tadi bilang dari Anda kan, saya udah bilang tadi. Sekarang agak males ya, kan orang juga ada malesnya juga kan. Kalau lagi semangat semangat, kalau lagi males-males ini kan. Iya nggak? Aisyah, kamu lagi males nggak Aisyah? Enggak sih Ustaz. Oh enggak ya, serius. Serius karena Karena kenapa? Aisyah lagi rajin, Ustadz, karena dia kelompok 3, Ustadz. Niatnya mau maju Kamu, hari ini. oh gitu. Udah minggu depan aja deh. Sayanya di kampus juga lagi agak males nih saya. Iya minggu depan aja. Saya di rumah itu minggu depan. Eh,
kuliah online juga sudah mulai males ya. Kuliah online itu mungkin boleh ya. Kalau tiap hari, tiap semua sepanjang semester itu online itu bikin males sayanya. Gak ketemu sama kamu gitu kan. Gak ketemu sama Aisyah apalagi dia. Aisyah tutup kamera lagi. Aisyah kalau tutup kamera, gak ketemu sama Fatimah, Erna. Ya kan? Ini udah gak ketemu orangnya, dimatikan kameranya lagi. Gimana gak males itu kan. Ya kan? Arya juga tutup kamera. Tadi ini baru buka nih. Ya, Putra Atorik ya. Atorik atau Atorik. Iya. Tarik Ustaz. Torik atau Atorik. Atorik Ustaz. Atorik. Tarik. Atorik ya. Bukan Torik ya. Bukan. Bukan ya. Torik itu tukang pukul ya. Hah? Bukan Ustaz. Apa itu? Tarik. Jalan Ustaz. Kalau jalan Torik. Oh, Iya. Kalau ada orang di sana Torik, Torik gitu kan. Minta jalan itu kalau lagi umroh itu kan Torik, Torik gitu. Kalau Toroko ya Teruku itu artinya tukang pukul itu. Iya. Nah ini Anda harus bisa bahasa Arab ini ya. Torik itu. Harus bisa bahasa Arab ya Torik ya. Bisa bahasa Arab nggak? bisa Ustaz. Insya Allah. Bagaimana Anda bisa mau menerjemahkan sementara tidak tahu setiap perubahan kosakata ya antara torik, torik ya antara hamid, hamid antara apa namanya khotib, khotib. Kalau khotib itu berarti tukang yang minang perempuan itu kan, yang lagi ngelamar itu namanya khotib, lagi ngelamar. Kalau khotib, tukang khotbah ya. Jadi ada khotbah yaktubu, khitbah. Iya, ya, khotbah itu cukup balik saya khotbah yaktubu, khutbah. Khotbah yaktubu, khitbah. Nah, khitbah itu pinangan. Makanya Anda harus tahu artinya. Ya, itu di dalam penerjemahan yang penting adalah makna referensialnya dulu. Ya, Anda bisa tahu makna referensialnya itu artinya apa. Ya, Anda sudah belajar sorof kan? Ya. Nanti mana masdar, mana isim maf'ul, mana isim zaman, mana isimul makan. Itu kalau sudah tahu artinya. Ya kan? Nah, tadi di sana ada prosedur, ada teknik. Semuanya bisa dilakukan. Ya, tetapi yang paling utama adalah tahu makna asli dari sebuah kata. Ya. Tulisannya sama, ya, khotoba. Nah, kalau khotob tu imro'atan, saya meminang cewek, ya kan. Kalau khotob tu misalnya khutbatan atau kalimatan atau ibaratan, nah, baru apa namanya ini apa namanya artinya berkhutbah ya atau berkalam gitu kan gitu. Iya, seperti itu ya. Oke, saya lemes nih, Vin. Ngantuk sekali luar biasa.
Astagfirullahaladzim. Ini ada pertanyaan nggak ini? Kemarin UTS-nya juga belum saya colek-colek ini kemarin. UTS nggak ada yang nggak bisa kan? Semuanya bisa. Ya, Bisa Ustadz insya Allah. Alhamdulillah, bisa ya. alhamdulillah bisa. Insya Allah bisa ya. Oh, Ustadz, itu tes nilainya dibagiin nggak Ustadz? Mau dibagiin nggak? Saya belum colek-colek masalahnya ini. Mau Ustadz, mau dibagiin. Oh ya. Atau saya kasih tahu aja ya. Iya. Saya kasih tahu nilainya berapa gitu ya. Aduh, sayanya belum sempat ini kemarin pas puasa jadi apa namanya tidak tidak tercolek lah gitu loh. Fokusnya tidak ke sana. Ini sekarang mau ke sini lagi fokusnya. Oke, kalau gitu ada yang mau nanya nggak nih? Ini apa lagi nggak buka kamera semua ini? Aisyah kemana nih? Aisyah nggak buka kamera. Pitaloka? Pitaloka cuman kelihatan matanya doang. Iya. Nadia, Arya nih lagi enak nih di pinggir pantai Arya. Hmm, Lagi angin semilir. Fatima, Lutfia, ini Nadia Pitaloka malah tutup kamera. Gimana orang dipanggil malah tutup kamera. Aisyah juga kemana nih pada sholat jamaah kali ini. Yaudah saya pengen sholat jamaah juga. Orangnya kamunya pada tutup kamera. Ya, Sofia, Fatima dari tadi ada nih. Ya, mungkin terima kasih ya. Anda sudah mempresentasikan makalah Anda. Nanti mungkin minggu depan lagi kita akan jelaskan dan contoh-contohnya ya kita elaborasi satu persatu ya. Bagaimana itu teknik, bagaimana prosedur, disertai contohnya ya. Hari ini saya mungkin minta maaf ini kan. Ini saya lagi di kampus juga ya. Kampus ini rame tapi di sini baru udah pada pulang tadi. Saya ada Pak Abbas, ada Mas tadi yang siang enggak siang ramai sekali. Semakin ke sini udah pulang sepi. Ya udah mungkin sampai di sini dulu nih walaupun waktunya belum selesai, kita akhiri saja ya. Aisyah akhiri ya. Masih semangat Aisyah? Hah? Aisyah masih semangat? Masih Ustadz, tapi kalau Ustadz mau hari nggak apa-apa Ustadz. Nanti Ustadz pulangnya Serius? sorean. Oh, saya pulangnya ke sorean ya. Iya, ya. Saya mau pergi lagi sebenarnya Mbak hari ini mau ke rumah, mau silaturahim ke Ustadz Zaim. Tahu Ustadz Zaim nggak? Nggak tahu ya. Ustadz Zaim itu dosen Purna Bakti bahasa Arab ya. Saya belum ke sana, rumahnya di Jatiwaringin, jauh dari sini. Iya, kalau saya ke sana, saya hari ini, tapi kok lemes. Iya, soalnya ada yang ngantar ke sana, bawa mobil saya duduk manis nggak apa-apa. Ya wis lah, mungkin sampai di sini dulu ya. Jumpa kita di sore hari ini. Ini ada yang baru buka nih, Alia Zahra baru buka nih kameranya. Ya kan? Oh, terus Diana Susilawati baru buka, Iza Anissa nggak tahu kemana nih lagi sama teman-temannya. Kemudian Nadia tadi pergi nggak tahu kemana. Dipanggil malah pergi. Iya, dipanggil malah tutup kamera. Iya, dipanggil malah tutup kamera. Wah, iya ini ada Pak Nurudin nih. Ada Prof Nurudin yang sampai sore nih, luar biasa nih sampai di sini tumben. Iya, Sofia, Alipi, Lutfia, nggak tahu nih yang lain pada tutup kamera kemana.
Iya. Udah ya Isa ya? Oh, katanya masih semangat. Iya, saya lemes gak pakai kacamata, matanya pusing. Iya. Oke, ilahuna naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Iya, iya, iya.